레렌이라고 합니다. 저는 한국어 공부한 지 3년 됐어요. 잘 하는 거 아니지만 어느 정도 할 수 있어요. 계속 한국어를 배우겠습니다. Finally, jadi akhirnya aku buat lagi video di YouTube tentang belajar bahasa Korea. Tapi kali ini aku lebih ngomong ke my Korean learning journey. Jadi gimana perjalanan aku belajar bahasa Korea dari dulu sampai sekarang. Ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang bakal aku jawab di video ini. 그러면 시작해볼게요. Oke, pertanyaan pertama. Berapa lama belajar Korea sampai bisa lancar ngomong dan tulis? Oke, jadi ini mulai dari awal ya. Aku tuh mulai tertarik sama Korea tuh tahun 2008. Jadi tahun 2008 itu aku terekspos dengan Korea waktu aku di Melbourne. Nah, 2008 itu aku ada teman Korea, jadi terekspos lah semua culture Korea, dari musik, film, TV show, pokoknya everyday surrounded semuanya by Korean thing. Jadi akhirnya jadi pengen sih belajar gitu. Jadi aku coba-coba juga belajar sendiri. Jadi tahun 2008 itu ya simple-simple doang, kayak nanya-nanya basic conversation, kayak diajarin 밥 먹으러 가자, ayo makan, 배고파요, 배고파, lapar, 배불러, full gitu-gitu, kayak 지금 뭐해, lagi ngapain sekarang gitu-gitu. Nah, terus akhirnya aku belajar sendiri Hangul itu tahun 2008. Nah, tahun 2009 itu baru yang aku benar-benar belajar proper. Jadi di high school itu tahun terakhir aku ingat banget, aku ikut kayak Saturday school. Jadi di sekolah aku tuh kebetulan juga ada Saturday Korean class-nya. Nah, jadi aku juga ambil itu selama setahun. Nah, terus after graduate 2010 di Uni aku tuh nggak tahu ada kelas Korea kan. Jadi aku nggak ambil. Terus aku ingat 2010 liburan itu aku ke Korea, ketemu teman sama ini juga sih, aku ada ambil Hakwon itu kayak language center, tapi aku cuma ambil 2 minggu doang, jadi kayak nggak kerasa kan belajar 2 minggu ya. 2010-2011 baru aku benar-benar belajar lagi di Uni, di Monash ya. Jadi aku skip 1 level, langsung masuk level 2, level 3. Nah, itu sih yang aku benar-benar belajar grammarnya di sana. Jadi ya kurang lebih 3 tahun lah learning yang kayak benar-benar proper, akhirnya bisa ngomong, bisa nulis gitu. Next, apa aja yang dipelajarin awal-awal? Kalau pemula mesti belajar apa dulu? Oke. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya pemula itu 4 hal yang kamu harus pelajarin awal-awal. Pertama pasti harus bisa baca nulis Hangul, itu langkah pertama banget. Terus harus ya mulai juga lah ini basic grammar, basic vocab, dan basic conversation gitu. Jadi setidaknya harus bisa self introduction. Next question, mana duluan, ngomong atau belajar Hangul? Kalau aku sih menurutku depends ya. Kalau aku sendiri pengalaman pribadi, soalnya aku diajarin dulu ngomong, baru aku penasaran sendiri dan akhirnya belajar Hangul sendiri. Cuman sih kalau di kelas-kelas atau kayak di language centernya sendiri tuh pasti pertama harus belajar Hangul dulu gitu. Next question, cara practice pronounce kayak gimana? Bingung tulisan ejaan bisa beda sama bacanya. Nah, ini pasti awal-awal gitu sih. Jadi dulu juga waktu aku belum bisa Hangul, setiap aku mau nyanyi lagu Korea gitu, pasti kan bacanya yang romanization, dan ya aneh gitu lah romanization. Jadi benar-benar harus bisa Hangul untuk improve juga pronunciation. Itu sih, learn Hangul. Terus kamu juga bisa, kalau udah bisa Hangul, kamu bisa practice pronunciation tuh dengan lagu. Jadi kamu harus dengar terus ngikutin gitu. Atau kamu juga bisa lihat di drama-drama gitu, ada short clip atau short scene. Nah, itu kamu bisa juga dengar atau lihat juga subtitle Koreanya, terus bisa ngikutin kayak mereka. Karena di Uni juga belajarnya kayak gitu sih. Jadi kadang ada short scene dari Korean drama yang diambil, terus kita juga belajar grammar sama vocab dari short clip itu. Pertanyaan berikutnya, les di mana? Di mana bagus les di Makassar? Ini aku gabungin jadi satu ya.
Les di Makassar sih setahu aku nggak ada. Jadi waktu tahun 2009 itu, waktu aku pengen belajar, sempat aku kan liburan di Indo. Aku juga nyari kan les Korea di Makassar dan nggak ada. Yang ada tuh cuma kayak buat pelatihan TKI. Ya gitu doang. Terus kalau les di mana sebenarnya di Jakarta sih ada beberapa ya. Setahu aku waktu aku ke CP Central Park itu di Jakarta ada namanya King Sejong Institute, itu juga ada. Cuman aku sih nggak pernah ambil kelas Korea di Indo. Jadi belajar sendiri aja sih sekarang juga. Nanti aku kasih tipsnya juga gimana kalau mau belajar sendiri dan source-nya dari mana. Oke, next question. Grammar Korea ada nggak yang apa kayak grammar Inggris juga? Terus susah nggak belajar Korea? Nah, kalau grammar di Korea ya pastinya ada ya. Dan ya ada juga yang kayak Inggris, misalnya ada past tense-nya, ada present tense-nya, ada future tense-nya. Jadi yang menurutku challenging dan susah dari Korea itu karena ada topik partikel, subject partikel, objek partikel. Nah, ini yang butuh waktu lama sih, kayak enen, iga, enen. Nah, terus ada juga honorific form. Nah, ini yang nggak ada di Inggris ya, waktu belajar bahasa Inggris, karena dia show respect-nya ada level-levelnya gitu. Ngomong ke orang, ngomong ke bos, ngomong ke teman, ngomong yang lebih muda, ngomong ke teman dekat gitu, semuanya beda gitu. Pertama kali kenal beda sama kalau yang teman dekat. Nah, bukan cuma penambahan yo ya, misalnya kayak mogo, igo mogo, kayak makan ini, igo mogo yo. Ya itu ada juga sih, itu kayak pambal contema yang ditambahin yo. Tapi ada juga honorific noun sama honorific verb. Nah itu contohnya misalnya kayak gini. Kalau honorific noun, i름 kan itu nama, tapi honorific formnya tuh berubah jadi songham. Jadi kayak 이름이 뭐예요? Namamu siapa? Bisa jadi 송함이 어떻게 되세요? Kayak beda banget kan, jadi kayak harus belajar banyak gitu. Nah, mokta kan ini makan, ya kayak bisa juga mogoyo. Nah, ada juga 드셔요, 드시다. Nah, itu aja juga to eat, itu lebih respectnya lagi. Jadi ya gitu banyak gitu yang harus dipelajarin karena ada level-levelnya lagi gitu. Itu sih yang menurutku challenging banget. Next question ini kita punya pertanyaan ke-7 ya. Apps atau website recommendation ya ini. Jadi karena aku nggak ada les, jadi buat kalian juga yang nggak ada les tapi tetap bisa belajar bahasa Korea, gimana caranya? Nah, ini website-website yang membantu. Pertama, kalau mau belajar bahasa Korea biar dari pemula atau yang lagi belajar, itu bagus banget harus tahu yang namanya Talk to Me in Korean. Jadi mereka tuh ada website, ada YouTube, sama ada juga jual books. Talk to Me in Korean tuh bagus banget karena mereka betul-betul terstruktur dan udah ada level-levelnya. Kamu mau level beginner, kamu intermediate atau advance gitu. Ada juga app yang namanya italki. Jadi italki ini lebih ke tutoring gitu, find your native tutor. Jadi benar-benar kamu yang pilih, terus dia bayar ya. Jadi tergantung guru siapa yang mau pilih. Aku sih udah coba sih 3 kali ya, dan bisa dapat setengah jam atau 45 menit. Tapi awal-awal sih mereka ada kayak free class ya, tergantung gurunya. Jadi kamu harus milih. Nah, app yang lainnya itu aku baru dapat minggu ini ya, namanya Hello Talk. Italki tuh harus bayar kan, karena dia kayak benar-benar tutoring. Tapi Hello Talk ini kayak lebih language exchange app. Jadi misalnya ada yang mau belajar bahasa Indonesia, kamu mau belajar bahasa Korea bisa language exchange, atau belajar bahasa Inggris juga gitu. Jadi you can practice conversation with native speaker gitu. Cuman ya harus hati-hati juga lah milihnya ya, karena kan website-website gini kan banyak juga orang-orang mungkin yang motifnya ya bukan untuk belajar bahasa gitu. Oke, yang terakhir ini aku gabungin aja, TikTok sama YouTube juga ngebantu banget. Jadi di YouTube itu banyak juga source untuk belajar bahasa Korea, baca Hangul, semuanya ada. Aku juga sering nonton kayak Korean vlogger, atau ada juga Talk to Me in Korean di YouTube, itu bagus banget. Oke, next question. Durasi belajar per hari. Oke, aku sih sebenarnya nggak ada set atau hitung harus berapa lama ya per hari belajar. Cuman sebenarnya paling penting sih konsistensi. Kalau kalian bisa konsisten, sebenarnya belajar 1 jam per hari aja itu pasti bisa cepet bisanya. Jadi aku sih nggak pernah ada time limit atau gimana. Tapi kalau misalnya aku coba kira-kira mungkin ya bisa lah 1 jam per hari, karena kan cara belajar kan nggak harus duduk di buku gitu nulis kan, nggak, kayak bisa bervariasi juga cara belajar Korea, bisa lewat nonton YouTube
aku nonton kayak misalnya Korean vlogger, kan aku suka nonton YouTube, jadi Korean vlogger terus aku ada Korean subtitlenya, terus aku tulis dong kata-kata yang aku nggak tahu gitu, jadi bisa juga kayak gitu. Jadi bisa lama sih kalau kayak lewat YouTube. Yang paling penting tuh make it fun, jangan sampai boring. Kalau udah mulai bosan, harus coba cari cara lain yang buat kamu senang supaya bisa terus belajar. Oke, next question. Metode hafal kosakata. Bagaimana cara menyusun kalimat cuma tahu banyak vocab? Nah, ini sebenarnya 2 pertanyaan yang aku gabung jadi satu, karena tentang vocab dan tentang bikin kalimat. Ini sekalian aku jelasin kunci belajar bahasa Korea. Jadi aku juga udah research gimana cara belajar bahasa Korea. Sebenarnya you have to learn by context. Itu penting banget. Jadi when to use the word is more important than the word itself. Jadi lebih penting kamu bisa tahu gimana cara pakai kata itu di kalimat daripada kamu cuma hafal katanya doang gitu. Jadi penting banget learn by topic, learn by context. Nah, jadi ini juga aku akhirnya terapin. Jadi kalau aku sendiri practically tuh punya 2 buku. Nah, ini buku hadiah wedding ya. Jadi buku yang ini buat tulis grammar point. Jadi ini aku tulis vocabnya, terus nanti misalnya kalau aku mau quick look ya aku tinggal lihat di sini. Kalau misalnya bingung mau lihat kalimat pakainya gimana, ya lihat di buku yang satunya. Jadi ada 2 buku untuk vocab sama untuk grammar dan expression. Gitu sih. Jadi kamu bukan cuma tahu vocab, tapi kamu tahu gimana cara pakainya. Nah, itu yang paling penting. Jadi misalnya kamu harus belajar misalnya tentang shopping. Jadi kamu harus bisa ngomong kayak 이거 얼마예요? ini berapa? 다른 사이즈 있어요? 다른 색깔도 있어요? kayak gitu-gitu. Asking direction misalnya grocery shopping, airport situation gitu, ordering food, kan itu ada topik-topiknya. Nah, jadi learn by context. That's all for today's video. Terima kasih teman-teman buat pertanyaannya dan buat nonton video ini. Semoga membantu kalian yang lagi mau belajar bahasa Korea atau yang lagi belajar pelan-pelan, pasti bisa asalkan kita konsisten. 이 영상을 봐주셔서 너무 감사해요. 그리고 구독, 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 다음 영상에서 만나요. 안녕.